Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema li'an. Setelah suami menyelesaikan sumpah 5 kali, sumpah li'an, maka dengan terselesaikannya 5 sumpah itu ada beberapa konsekuensi hukum yang harus dia jalani. Yang pertama, wa yata'allaqu bil li'ani khamsatu ahkamin, kata al-muallif Imam Abu Syuja'. Dengan selesainya sumpah sang suami 5 kali yang ditutup diakhiri dengan mendoakan laknat atas dirinya bila dia berdusta, ada 5 ketetapan hukum yang secara otomatis melekat. Yang pertama, sukutul haddi anhu. Dengan terselesaikannya 5 kali sumpah, dia tidak lagi dihukum hukuman firyah atau yang disebut dengan qadhf, tuduhan, hukuman atas menuduh wanita berzina tanpa bukti. Yang semula seharusnya dia dicambuk 80 kali karena tidak mampu mendatangkan bukti, namun dengan dia mengikuti prosesi li'an, hukum cambuk 80 kali itu menjadi gugur karena 5 sumpah tersebut telah mewakili menggantikan fungsi saksi. Demikian ketetapan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketika Hilal ibn Umayyah datang kepada Nabi menyatakan bahwa istrinya telah berzina, semula Nabi mengatakan bayyinatuka wa ilahadun fi dhahrik, wa Hilal, datangkan bukti yang membuktikan secara meyakinkan bahwa istrimu telah berzina. Kalau engkau tidak bisa mendatangkan bukti, maka aku akan cambuk punggungmu sebanyak 80 kali. Maka Hilal bin Umayyah bersumpah memohon kepada Allah, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, ya Rasulullah, sungguh demi zat Allah yang telah mengutusmu membawa kebenaran, fala yunzilanallahu 'alaika ma yubri'u dhahri minal had." Sungguh Allah pasti akan segera menurunkan wahyu yang dengan turunnya wahyu tersebut punggungku akan terbebas dari cambuk. Maka subhanallah, turunlah ayat li'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk memanggil sang istrinya untuk ditegakkan li'an antara mereka berdua. Ini ketetapan hukum pertama. Dengan selesainya suami bersumpah 5 kali, ia tidak lagi boleh dicambuk, ya, tidak lagi terkena hukum cambuk karena telah menuduh wanita berzina tanpa bukti. Yang kedua, wujubu haddiz zina alaih. Kedua, dengan selesainya suami mengucapkan sumpah kelima, sumpah li'an, maka berarti dengan sumpah itu giliran sang istri yang terancam terkena hukuman zina, yaitu dengan dirajam. Kemudian yang ketiga, zawalul firash. Dengan selesainya sumpah sang suami, maka berarti hubungan nikah antara kedua orang ini secara otomatis terputus. Bahkan menurut para ahli fikih, terputusnya hubungan pernikahan antara mereka berdua ini disebut dengan talak bain, bainunatan kubra. Mereka betul-betul terpisah untuk selama-lamanya dan tidak bisa rujuk kembali. Walaupun di kemudian hari yang berdosa dari mereka, yang bersalah dari mereka, baik suami ataupun istri, menyesali dan kemudian meminta maaf, mengakui dosanya, baik suami mengakui kedustaannya ataupun istri yang kemudian mengakui dia telah berzina, maka karena mereka telah saling melaknat, mereka tidak lagi bisa berkumpul, tidak lagi bisa rujuk dengan apapun alasannya. Wa nafyul walad. Dan hukum yang keempat, konsekuensi keempat, anak yang berada dalam kandungan si istri tidak lagi bisa dinasabkan kepada suaminya atau mantan suaminya yang telah bersumpah 5 kali tersebut. Dan yang terakhir, wa tahrimul mu'abbad. Mereka tidak lagi bisa menikah, tidak lagi bisa berkumpul, baik dengan rujuk ataupun akad baru, tidak lagi bisa untuk selama-lamanya. Karena sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu nabi meriwayatkan bahwa minas sunnati anal al-mutala'inaini la yajtami'ani abadan. Termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang yang telah saling melaknat menjalankan prosesi li'an, mereka tidak lagi bisa bersatu, tidak lagi bisa rujuk. Ini 5 konsekuensi yang muncul dengan selesainya sang suami mengucapkan li'an. Maka dengan selesainya suami mengucapkan li'an, tibalah saatnya giliran sang istri untuk mengajukan pembelaan. Apa yang dilakukan oleh sang istri?
pembelaannya dengan mengucapkan li'an yang sejenis, yang setimpal, yaitu sang istri mengatakan wa yasqutu anhal haddu bi antal ta'in. Dengan selesainya suami mengucapkan li'an, maka berarti istri terancam untuk dihukum dengan hukuman zina, yaitu rajam, karena dia telah wanita yang telah menikah dan kemudian berzina. Maka agar hukuman zina ini, hukuman rajam ini gugur atas dirinya, maka sang istri punya peluang untuk melakukan pembelaan diri. Dengan apa? Dengan bersumpah pula, menjawab sumpah sang suami. Fataqulu asyhadu billah anna fulanan hadza minal kadhibin fima ramani bihi minaz zina. Dia bersumpah sebanyak 5 kali. Dalam sumpahnya, yang pertama dia mengatakan, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa si fulan, yaitu suaminya sendiri, mantan suaminya, dia telah berdusta dengan menuduh diriku telah berzina. Dia ucapkan sumpah ini sebanyak 4 kali. Dan setelah 4 kali, maka sang hakim akan menahan wanita tersebut sebelum melanjutkan sumpah yang kelimanya. Dia beri mau'izah, diberi nasihat, diingatkan bahwa hukuman dunia lebih ringan dibanding hukuman akhirat. Walaupun hukuman dunia begitu berat, dirajam, ya, tetapi hukuman zina di akhirat terlalu berat, terlalu besar, sehingga mereka disebutkan dalam riwayat bahwa hukuman mereka di neraka, mereka akan diceburkan dalam tungku, dalam panci yang bergejolak, bergemuruh. Mereka direbus di dalam panci tersebut, sehingga mereka terus tersiksa di dalam panci yang mendidih tersebut, tidak pernah keluar. Terus mereka menjerit dan tersiksa dengan hukuman tersebut. Sebagaimana mereka di dunia merasakan nikmat perzinahan, hubungan gelap, sekujur tubuhnya merasakan, maka ketika mereka direbus dalam cairan, dalam air yang mendidih, mereka akan merasakan siksa di sekujur tubuhnya. Na'udzubillah. Hakim mengingatkan agar istri memilih, menyesali perbuatannya, dan memilih hukuman yang lebih ringan, yaitu hukuman di dunia, walaupun itu hukumannya begitu berat, yaitu rajam. Namun kalau sang istri, wanita tersebut kekeh dengan pendiriannya bahwa dia tidak berzina, dan suaminya telah berdusta, berkata-kata keji pada dirinya, menuduh dirinya berzina, dan itu adalah tuduhan palsu, maka sang hakim mempersilahkan wanita itu untuk melanjutkan sumpah kelimanya dengan mengatakan wa anna ghadaballah 'alaiha in kana minas shadiqin, dan murka Allah akan senantiasa menimpa dirinya bila terbukti bahwa sang suami itu jujur, benar dalam tuduhannya. Dengan istri menjawab sumpah suami ini, maka berarti ia tidak lagi wajib dirajam, gugur hukuman rajam atas dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan tegas menyatakan wa yadra'u 'anhal 'adzab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Istri punya kesempatan membela diri, menggugurkan kewajiban hukum rajam dengan cara apa? Bersumpah, bersaksi dia dengan namanya nama Allah, bersaksi sebanyak 4 kali bahwa suaminya telah berdusta atas dirinya dengan menuduh dirinya telah berzina. Kemudian wal khamisah, dan sumpah yang kelimanya dan mengatakan anna ghadaballahu ala in kana minas shadiqin. Murka Allah akan menimpa dirinya bila terbukti bahwa sang suami jujur, benar pada tuduhannya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.